di mana kita ada. Kita mau ingat segala kebaikan Tuhan. Kita mau mengingat segala karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan kami percaya bukan hanya kepada kami saja. Kau Allah yang sungguh baik bagi setiap umat manusia. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan segala kerinduan kami untuk meninggikan Engkau Allah yang hidup. Kami datang dengan segala kerinduan kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Untuk mengagungkan Engkau. Bahwa Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat karya keselamatan yang Kau lakukan bagi kami. Mari Kau yang datang dengan segala kerinduan menyembah Tuhan, sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan penyembahan-Mu, sebab Dia setia, sebab Dia mengasihi-Mu. Kami percayanya padamu ya Allah, glory. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Sungguh karena karya-Mu Tuhan Yesus Kristus di kayu salib menyelamatkan setiap kehidupan kami Bapa. Yang seharusnya kami bukan dalam kerajaan, tapi oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh memperoleh kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi.
Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, oh, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, pujian. Amin. Oh, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar. Terima kasih Tuhan, harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan, katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari katakan lebih sungguh lagi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidup kami, Yesus. Yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya Terima kasih buat karya-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Sungguh Kau baik, Yesus. Oh, dari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Lebih sungguh lagi katakan, karya terbesar. Oh, karya terbesar.
Yesus Engkau ku kagum. Katakan Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagum. Katakan Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Kau kami kagumi Tuhan, Kau kami kagumi Yesus. Oh, sungguh Kau luar biasa, Kau sangat baik Tuhan, Kau sangat baik Yesus. Kau mengasihi setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, oleh karena karya-Mu kami ada saat ini. Oleh karena karya-Mu kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya. Yesus Kau sangat baik Bapa. Keluar dari setiap hati kami yang terdalam bahwa karena kami sadar Tuhan bahwa Kau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami ya Allah. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu sembah. Ingat segala kebaikannya dalam hidupmu, ingat segala kebaikannya dalam hidupmu. Karya-karyanya luar biasa dalam hidupmu dan saya. Sembah Tuhan. Yesus. Glory, glory, Haleluya, Kau sungguh baik Bapa. Yesus, Kau
Kami mau mengingat kasih-Mu Tuhan. Kami mau mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami selamanya, selamanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya yang menyembuhkanmu. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini setiap kami ada Tuhan, memperingati hari kematian-Mu yang agung Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, oleh karena karya-Mu, setiap kami boleh memperoleh keselamatan daripada Engkau Tuhan. Sama-sama kita katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diri-Mu. Kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya. Amin Tuhan, semua kami percaya. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu yang menyelamatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Mari dengan iman sama-sama katakan dengan saya. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu putihkanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Mari katakan sama-sama, katakan. Ingat kasih-Nya. Mari yang percaya bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, kita angkat tangan kita. Karena kita percaya bahwa Allah luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kami percaya Tuhan, karena kasih-Mu kami memberi kesahabatan. Kasih Yesus bagiku.
bagiku. Buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga kami boleh bersorak-sorak memuji-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan Yesus Kristus. Urapi setiap kehidupan kami. Sehingga Kau boleh bertahta setiap puji-pujian kami pada saat pagi hari ini. Dan Kau boleh diberkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Mari sebelum kita duduk kita katakan kanan kiri kita sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, teramat baik. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya, saudara kami jemaat Tuhan. Ya, oleh karena kebaikannya lah kita boleh ada pada saat pagi hari ini. Memuji, menyembah Dia. Siapa namanya? Ya Tuhan Allah
karenanya kita menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Tuhan yang lebih menang, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saya undang anak-anak lagi dan hambanya yang boleh berdoa.
Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat tangan, kita berdoa buat setiap anak-anak kita. Bapak Surgawi, kami berdoa buat setiap anak-anak yang sangat Engkau kasihi Tuhan, yang sangat berharga di mata-Mu. Kami percaya masa depan mereka adalah masa depan yang terbaik, masa depan sesuai dengan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Kami memberkati masa muda mereka Tuhan, pakai hidup mereka. Di akhir zaman ini, biarlah anak-anak ini menjadi Yoel-Yoel di akhir zaman. Mereka mendapat mimpi, menyertakan nubuatan-nubuatan. Terima kasih Bapa. Pengurapan-Mu turun buat setiap anak-anak kami. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup mereka. Mereka menjadi anak yang nurut, taat akan orang tua, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Di sekolah, di rumah, di gereja, bahkan di lingkungan mereka ada. Nama Yesus selalu dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan kelas pra-remaja juga Tuhan. Engkau berbicara melalui guru-guru Tuhan. Melalui firman Tuhan. Biarlah itu menjadi benih yang tertanam berakar di dalam kehidupan mereka. Dan bertumbuh berbuah lebat dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Mazmur 91 terjadi dalam hidup mereka. Perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada. Penyertaan perlindungan Tuhan. Allah Immanuel selalu menyertai mereka. Terima kasih dijauhkan juga dari setiap pergaulan-pergaulan yang buruk Tuhan. Niat-niat orang jahat, roh-roh jahat kami patahkan di dalam nama Yesus. Mereka semua dalam lingkupan kuasa darah Yesus yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Anak-anak mau beribadah, biarlah Engkau memberkati. Juga Engkau memberkati setiap guru-guru yang mengajar. Kami percaya pengurapan-Mu dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat beribadah untuk anak-anak sekolah minggu. Mari jemaat Tuhan kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh diberkati firman Tuhan. Sekali lagi kita percaya bahwa karya Allah luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku, bukan kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi katakan, Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga kasih-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu.
Kau yang ku percaya, niscaya musir hidupku. Sama-sama kita katakan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkahku.
Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita boleh merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan setiap kita, di dalam segala musim hidup kita. Dia selalu ada menyertai kita. Dan pagi hari ini kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Roh Kudus. Kalau pagi hari ini kami ada di tempat ini dan kami memperingati akan kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan. Di mana 2000 tahun yang lalu Engkau sudah menyerahkan hidup-Mu untuk kami, menebus segala dosa kami, mengangkat setiap kutuk-kutuk yang mengikat dalam hidup kami Tuhan. Lewat kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan kami boleh memperingati, bahkan tidak hanya sekedar memperingati Tuhan, tapi kami mau hidup di dalam kematian daging kami Tuhan. Kami mau bangkit bersama dengan Engkau dalam kehidupan yang baru Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi setiap kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan Engkau yang terus juga Tuhan berbicara atas setiap kami melalui hamba-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti Tuhan Yesus akan kuasa kebangkitan-Mu, akan kuasa kematian-Mu juga Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini urapi semua kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu dan berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap mendengar, kami siap dididik, kami siap diajar, kami siap dinasehati. Dan biarlah hidup kami diubahkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara yang siap katakan amin. Sebelum duduk coba berikan salam minimal 6 orang, katakan selamat merayakan, memperingati ya Paskah aja. Jumat Agung. Sebetulnya Jumat Agung dan Paskah itu sama-sama wae. Ya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Berapa banyak yang merasakan sukacita? Boleh lambaikan tangan. Kelihatan dari wajah Bapak Ibu semua boleh bersukacita. Ya, karena kita boleh merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita setiap waktu. Amin. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dan saya mau tanyakan Bapak Ibu, tadi pagi sebelum kesini kompornya sudah dimatikan belum? Ya, jangan sampai ya gasnya terbuang. Bapak Ibu itu cuma ini. Mari kita sama-sama mau belajar firman Tuhan, kita tidak pikirkan gas kita di rumah. Ya, tetapi kalau ketika Bapak Ibu datang ke tempat ini, saya luar biasa Bapak Ibu tidak memikirkan bensin yang harus Bapak Ibu keluarkan. Tetapi itu semua karena kerinduan Bapak Ibu untuk mencari Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini kita sama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya untuk menebus dosa setiap kita. Dan untuk membuat kehidupan kita ya menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan daripada Tuhan. Nah, pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Saya memberikan tema kuasa darah Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus Kristus. Kita harus menyadari, kita harus benar-benar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus benar-benar sungguh-sungguh meresapi di dalam kehidupan kita, menyadari di dalam kehidupan kita bahwa darah Yesus yang sudah dicurahkan 2000 tahun untuk setiap kita itu tidak hanya sekedar tercurah begitu saja.
ya di 2000 tahun yang lalu dan selesai. Tetapi ketika darahnya tercurah untuk kita, itu memiliki kuasa sampai dengan hari ini. Amin. Kuasa buat hidup Bapak Ibu dan kuasa untuk setiap kita. Bapak Ibu, kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita, ya. Untuk mengangkat setiap kehidupan kita dan kita hidup di dalam pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Karena kita tahu bahwa kita manusia adalah manusia berdosa, ya. Kita manusia ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memberikan kemuliaan seluruhnya kepada Adam dan Hawa pada waktu itu. Tetapi ketika manusia mulai jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden dan kemudian apa yang terjadi dalam kehidupan manusia? Cenderungnya manusia nalurinya adalah berbuat dosa. Bukan hanya berbuat tetapi pikirannya dosa, hatinya jahat, tetapi kehidupannya, perbuatannya jahat. Itu adalah naluri manusia, yaitu penuh dengan dosa dan kejahatan. Sehingga firman Tuhan katakan Roma 3 ayat yang ke-23, tidak ada di slide-nya, saya bacakan bahwa firman Tuhan katakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, tidak ada yang terkecuali, telah berbuat dosa. Ya, hanya Yesus saja yang sebagai manusia sempurna yang tidak berdosa dan tidak pernah melakukan dosa. Tetapi kita semua sampai dengan hari ini, baik manusia dari zaman Adam dan Hawa sampai dengan kita hari ini, kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi kita bersyukur pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan apa yang menjadi kuasa daripada darah Yesus Kristus. Kalau dosa dikatakan oleh firman Tuhan, upah dosa adalah apa? Maut. Jadi upah dosa adalah maut, upah dosa adalah api neraka. Saudara dan saya harusnya masuk ke dalam mana? Api neraka. Ya, selama kekekalan. Selama-lamanya kita harusnya binasa, kita harusnya ya tidak ada di sini mungkin. Seharusnya kita juga hidup masih di dalam dosa, hidup masih di dalam kutuk, masih hidup di dalam segala perbuatan yang jahat. Tetapi firman Tuhan mau kita mengerti bahwa kita harus belajar dan menyadari bahwa kuasa darah Yesus sampai dengan hari ini berlaku dalam kehidupan kita yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan raja dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, bagaimana supaya setiap kita manusia ini ya bisa selamat, kita bisa ditebus. Nah, kita lihat dalam firman Tuhan Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Firman Tuhan katakan, Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan apa? Dengan darah. Menurut hukum Taurat, bagaimana manusia supaya kembali suci? Bagaimana manusia supaya kembali dihapuskan dosanya? Hukum Taurat katakan maka harus ada darah yang tertumpah. Pada zaman perjanjian lama, ya darah anak domba harus dikorbankan. Tetapi firman Tuhan katakan, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Di zaman perjanjian lama, jadi setiap imam mereka harus mempersembahkan korban yang diberikan oleh bangsa Israel pada waktu itu untuk menghapus dosa mereka. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi harus ada darah yang tertumpah. Nah, kita belajar next. Darah apakah yang harus ditumpahkan supaya dosa manusia dapat diampuni? Ya. Bukan darah binatang yang dapat menghapus dosa. Ya. Tetapi kita lihat Ibrani 10 ayat yang keempat. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Tetapi kita pelajari dalam firman Tuhan Ibrani 9 ayat yang ke-20. Darah siapakah yang harus ditumpahkan untuk menebus dosa kita? Dosa Bapak Ibu, dosa kita semua pagi hari ini. Ibrani 9 ayat yang ke-20. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Ibrani 9 ayat yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Amin. Kalau zaman perjanjian lama, ya,
korban itu harus dilakukan berulang-ulang karena nggak mungkin manusia hanya berdosa satu kali. Ya, tetapi mereka harus melakukan berulang kali karena dosa ini dilakukan, dosa itu dilakukan. Sehingga setiap kali berbuat dosa mereka harus mempersembahkan korban anak domba. Tetapi firman Tuhan katakan ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus lahir, Yesus kemudian hidup dan kemudian dia menunjukkan, dia menyerahkan dirinya untuk mati buat saudara dan saya. Dikatakan bahwa Kristus hanya mati satu kali, ya, mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dosa seluruh manusia, Bapak Ibu. Bukan hanya dosa orang percaya saja, bukan hanya dosa orang Kristen saja, tetapi dosa manusia. Tetapi siapa? Manusia yang percaya kepada Dia. Untuk seluruh manusia, karena firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia mau setiap orang itu bisa percaya kepada Dia dan menerima keselamatan daripada Dia. Tetapi hari ini kita bersyukur bahwa kita, Bapak Ibu kita semua yang ada di tempat ini, kita diberikan anugerah daripada Tuhan untuk menjadi percaya kepada Dia. Itu semua anugerah, pemberian daripada Tuhan. Jadi kalau pagi ini kita boleh menerima berkat anugerah Tuhan, kematian Yesus di atas kayu salib dan kemudian kita menjadi percaya kepada Dia, itu anugerah. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena tingkah laku kita yang mungkin baik, bukan karena apa yang sudah kita persembahkan untuk Tuhan, tetapi karena anugerah Dia menyatakan dirinya untuk saudara dan saya supaya kita bisa percaya kepada Dia. Ya, dengan jalan apapun Tuhan menyatakan dirinya. Ada orang yang Tuhan nyatakan dirinya lewat apa? Mungkin dari Kristen, dari lahir dia sudah menjadi Kristen, mengikuti iman dari orang tua. Ada orang yang mungkin setelah besar kemudian Tuhan menyatakan diri mereka lewat mimpi dan kemudian mereka menjadi percaya. Ada orang menjadi percaya kepada Yesus ketika mungkin mereka mendapatkan kesaksian dari sesama mereka, ya, dengan cara apapun. Tetapi ketika mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan raja dalam hidup mereka, mereka saat ini boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, kita mau belajar firman Tuhan, kuasa darah Yesus Kristus. Next. Ya. Apa yang menjadi kuasa daripada darah Yesus Kristus untuk saudara dan saya pagi hari ini? Ada 5 secara cepat, ya. Yang pertama kita lihat bahwa kuasa darah Yesus Kristus mendamaikan kita dengan Bapa. Kolose 1 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hatinya dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh apa? Kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Dikatakan firman Tuhan sekali lagi bahwa juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, ya, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Kita Bapak Ibu sebelum kenal Tuhan, kita adalah orang-orang yang jahat. Sebelum kenal Tuhan, kita adalah orang-orang yang mungkin belum bertobat dan kita melakukan segala hal-hal yang jahat. Baik itu lewat pikiran kita, lewat hati kita, atau mungkin tindakan kita, perkataan-perkataan kita. Kita banyak kali melakukan hal-hal yang jahat sebelum kenal Tuhan. Siapa yang mengaku coba? Sebelum kenal Tuhan dia adalah orang yang jahat. Cuma saya sendiri nih yang ngaku. Ya, semua kita. Mungkin kita bilang dulu enggak kok, saya anak-anak baik kok, saya enggak nakal. Tapi tetap kita sebelum kenal Tuhan, sebelum kenal Tuhan Yesus, sebelum Yesus itu masuk di dalam hati kita, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kita ini adalah orang-orang yang harusnya binasa. Kita harusnya masuk di dalam api neraka. Tetapi oleh kematiannya Yesus Kristus, Dia mendamaikan kita dengan Bapa kita yang di surga. Amin. Tadinya kita punya hubungan yang sudah terputus dengan Bapa di surga karena dosa kita. Ya. Tadinya kita punya hubungan yang sudah terputus, tetapi firman Tuhan katakan ketika Dia sudah mati di atas kayu salib dan kita menjadi percaya kepada Dia, kita kembali disatukan dengan Bapa kita di surga. Sehingga Roma katakan bahwa ketika kita berdoa, kita bisa panggil Dia Abba ya Bapa. Amin. Ketika kita berdoa, kita bisa mendekatkan diri kita kepada Bapa kita di surga. Dengan bebas kita panggil Dia Bapa. Dengan bebas kita bisa panggil Dia juga sahabat.
Dengan bebas kita anggap dia sebagai teman kita juga bisa. Ya, dengan bebas kita juga bisa mengaku atau mungkin mengutarakan isi hati kita di hadapan Tuhan karena kita diangkat menjadi anaknya. Kalau saya baca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang Roma pasal yang ke 8 ayat yang ke-15, tidak ada di slide-nya. Roma pasal yang ke-8. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah siapa? Anak-anak Allah. Amin. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu kalau kita nih bisa diangkat sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan kita, anak-anak Bapa kita yang di surga. Bukan karena perbuatan baik kita, sekali lagi, tetapi semua karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, dan akhirnya hubungan kita dengan Bapa kita di surga menjadi satu lagi, menjadi terhubung lagi. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Siapa yang mau menerima warisan? Kalau berkat aja mau ya. Ya, kita semua mau berkat, amin. Berkat tidak hanya bicara tentang materi yang ada di dunia ini, tetapi terlebih penting kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Itu berkat yang luar biasa buat saudara dan saya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi akhirnya ketika kita lihat dalam firman Tuhan, kalau ketika Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib, maka Dia menjadi penghubung antara kita dengan Bapa kita di surga. Next, yang kedua kita lihat kuasa darah Yesus Kristus untuk saudara dan saya. Kita bisa mengalami hal ini dalam hidup kita. Yang kedua adalah apa? Dia membenarkan kita. Roma 5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Yesus menyerahkan dirinya untuk kita yang masih berdosa. Sebetulnya gampang atau susah? Sebetulnya hal yang sulit ya. Untuk orang yang berdosa itu hal yang sulit. Untuk orang yang gampang mungkin bisalah ya. Contoh kalau Bapak Ibu kalau mau berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik, oh gampang lah Bapak Ibu. Karena orang itu juga berbuat baik kepada saya. Tapi kalau untuk orang yang menyebalkan, orang yang sudah menyakiti, orang yang sudah melakukan hal yang jahat buat kita, mau buat baik kepada dia, itu hal yang susah. Nah demikian juga Yesus untuk saudara dan saya. Kita masih berdosa, tetapi Yesus mau menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Dan dia katakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Artinya kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Ya. Karena dia menyelamatkan kita. Dia membenarkan saudara dan saya. Harusnya kita orang berdosa, tetapi kita dibenarkan. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita dibenarkan bukan kita hebat. Tetapi kita dibenarkan hanya semata-mata karena anugerah. Dia yang sudah memilih saudara dan saya. Ada banyak orang di sekitar kita yang hari ini belum kenal Tuhan. Ya, mungkin itu juga keluarga kita. Mungkin itu juga teman-teman kita. Kita dekat dengan mereka tetapi mereka belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita bisa bersyukur kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bukan nanti, ya, tetapi Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kalau orang dalam kepercayaan yang lain mereka katakan, saya moga-moga diselamatkan, saya moga-moga bisa masuk surga. Tetapi bagi kita iman di dalam Yesus Kristus, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal baik kita, tetapi karena Tuhan Yesus yang memilih kita untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Yang ketiga, kuasa darah Yesus Kristus. Secara cepat, yaitu apa? Menguduskan kita atau memisahkan kita. Ibrani 10 ayat yang ke-10 katakan bahwa dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan
tubuh Yesus Kristus. Amin. Hanya satu kali dia sudah mengorbankan dirinya. Tidak terjadi dua kali Bapak Ibu. Ya. Yesus mencurahkan dirinya, memberikan hidupnya, mencurahkan darahnya untuk kita. Itu terjadi hanya sekali. Nanti ketika dia datang bukan lagi untuk mati di atas kayu salib lagi, menebus dosa kita lagi, tidak. Tetapi sudah terjadi 2000 tahun yang lalu dan itu terjadi untuk selamanya. Kita dikuduskan. Oleh sebab itu, kita yang sudah menerima Tuhan, Yesus sebagai juru selamat dan raja dalam hidup kita, kita harus mempergunakan hidup kita dengan baik. Artinya ada ucapan syukur yang keluar, ya, yang berterima kasih atas pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita, firman Tuhan katakan, jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan sudah diselamatkan oleh kuasa darah Yesus Kristus, tetapi hidup kita tidak pernah mengalami perubahan. Kita tidak pernah bertobat dari hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Maka firman Tuhan katakan, jangan kita menjadi bodoh. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, katakan bahwa adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Ya, menjadi pertanyaan buat kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Ya, kita sudah memulai di dalam roh. Roh sudah diberikan di dalam setiap hati kita. Ya, tetapi jangan sampai kita mengakhiri hidup kita di dalam daging. Ya, mengakhiri hidup di dalam daging artinya mengakhiri hidup kita di dalam dosa. Ketika dia masih melakukan dosa, perbuatan hal yang jahat, tadinya sudah diselamatkan tetapi kembali lagi kepada perbuatan-perbuatan jahat. Maka ketika waktunya tiba, Tuhan panggil dia, ya sudah, disitulah dia menyelesaikan pertandingannya tetapi di dalam daging. Apakah diselamatkan? Ya, itu bagiannya Tuhan yang akan menghakimi kita. Tetapi jelas Tuhan tidak ingin supaya setiap kita memulai di dalam roh tetapi mengakhiri di dalam daging. Oleh sebab itu kalau Tuhan sudah memberikan kita keselamatan oleh darah Yesus, hidup yang baru, kelahiran yang baru di dalam Tuhan, kita boleh mempergunakan setiap hidup kita ini dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Dengan menyatakan kasih kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan hal-hal yang baik, berbuat baik. Perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang baik yang memberkati ya keluarga kita, memberkati orang lain. Ya, atau mungkin perbuatan-perbuatan kita juga disampaikan, kita bisa menjadi berkat buat saudara seiman kita, bisa menjadi berkat buat keluarga kita juga dengan hal-hal yang baik. Sehingga Tuhan melihat bahwa hidup apa yang sudah dicurahkan bukan menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita. Yang keempat kita pelajari di dalam firman Tuhan. Kuasa darah Yesus Kristus menebus dan menyucikan hati nurani kita. Ya. Sebab ayat 1 Petrus ayat pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang apa? Sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan apa? Barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Penebusan darah Kristus, ya, bukan gratis sebetulnya Bapak Ibu. Penebusan darah Kristus untuk kita bukan gratis, dibeli dengan darah yang mahal, dikatakan firman Tuhan. Tetapi memang keselamatan untuk saudara dan saya itu gratis, itu anugerah. Tetapi penebusan yang diberikan itu dengan darah yang mahal. Dia bayar dengan darahnya sendiri. Penebusan yaitu pengampunan dosa. Efesus 1 ayat yang ke-7. Apalagi dikatakan oleh firman Tuhan. Next. Yaitu penyucian hati nurani kita. Ya, yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Jadi yang kita lihat yang keempat ini, dia menebus dan menyucikan kita. Dia mengampuni segala dosa kita, menyucikan hati nurani kita yang jahat. Hati nurani kita yang sia-sia. Jadi secara saya katakan dari dalam bahkan sampai luarnya dia membersihkan
kehidupan setiap kita. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan, saya undang para pemain musik. Yang kelima dikatakan bahwa kuasa darah Yesus Kristus apa? Melayakkan kita masuk tempat kudusnya dan surga yang kekal. Ibrani 10 ayat yang ke-19 berbicara tentang hubungan kita kembali dengan Bapa kita. Kita bisa dapat masuk untuk bersatu, memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa kita. Ibrani 10 ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Amin. Oleh darah Yesus. Saudara dan saya bisa datang ke tempat ini, bisa menyembah Tuhan secara bebas. Jadi orang yang sudah merasa diberkati, merasa ditolong, merasa diselamatkan oleh Tuhan, seharusnya mengungkapkan ya rasa syukurnya kepada Tuhan itu dengan cara yang bebas. Ketika saudara menyembah Tuhan, saudara bisa masuk dalam tempat kudusnya Tuhan itu dengan cara yang bebas. Saudara bisa menyembah Tuhan, angkat tangan, bisa menangis, ya, saudara bisa berlutut. Kadang-kadang kita ya mungkin karena pengaruh budaya, ketika kita menyembah Tuhan kita jaim, ya, kita tunggu lihat dulu orang kalau angkat tangan atau kalau disuruh baru kita angkat tangan. Ya, mungkin kita nggak bisa terikat dengan hal yang seperti itu terus, Bapak Ibu. Kita belajar juga untuk mengungkapkan isi hati kita dengan bebas kepada Tuhan. Mengekspresikan sikap kita, menyembah Tuhan, memuji Tuhan juga dengan bebas. Karena firman Tuhan sudah menjanjikan dalam hidup kita. Ketika dia mencurahkan darahnya untuk kita, kita pun dilayakkan untuk masuk dalam hadirat Tuhan secara bebas. Saudara tidak perlu lagi membawa korban berupa anak domba atau burung merpati untuk dipersembahkan di tempat ini, ya. Tetapi saudara sudah dengan secara langsung saudara menyembah Tuhan. Jadi kadang-kala Bapak Ibu, saya berpikir begini, ketika Bapak Ibu jemaat Tuhan kita semua datang ke tempat ini, jangan kita pikir bahwa oh kalau WL-nya si ini baru saya bisa masuk hadirat Tuhan. Bisa enggak? Oh WL-nya si ini saya susah masuk hadirat Tuhan. Ada yang seperti itu? Berarti hidup saudara nggak masuk hadirat Tuhan itu tergantung WL. Berarti WL yang bisa membawa saudara masuk hadirat Tuhan, ajak aja ke rumah. Jadi kalau mau doa baru saudara ajak, nggak bisa Bapak Ibu. Jadi Tuhan sudah memberikan kita kebebasan untuk kita bisa masuk tempat kudus Tuhan dengan cara yang bebas. Jadi tidak tergantung lagi kepada siapa yang ada di depan yang memimpin kita memuji Tuhan sebagai singer atau tim musik. Tetapi saudara dengan bebasnya saudara sudah bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita akan menerima roti dan anggur sebagai lambang daripada tubuh dan darah Kristus yang sudah dicurahkan buat setiap kita. Dan nanti ketika kita selesai di dalam perjamuan kudus, kita kembali menyembah Tuhan, ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan dengan cara yang bebas. Saudara masuk dalam hadirat Tuhan, saudara bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika saudara bisa menyelidiki hatimu pribadi lepas pribadi, apabila masih ada dosa, apabila masih ada kejahatan, kesalahan yang saudara lakukan sampai dengan hari ini, saudara masih hidup sama seperti orang dunia, pagi hari ini datang kepada Tuhan. Mohon pengampunan daripada Tuhan sebelum engkau menerima roti dan anggur. Jangan saudara sudah dicurahkan roh untuk memulai dengan roh dan saudara mengakhirinya di dalam daging. Tetapi pagi hari ini biarlah saudara boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima seutuhnya janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang pelayan perjamuan kudus. Selalu di
Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Hamba-Mu telah selesai berbicara akan firman-Mu Tuhan yang menyampaikan kepada setiap kami kuasa akan darah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini kami boleh meresapi Tuhan Yesus bahwa kuasa darah-Mu yang sudah Kau curahkan bagi setiap kami di 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib Tuhan. Sampai dengan hari ini Tuhan masih berlaku dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkau yang membenarkan setiap kami. Engkau yang boleh mengembalikan, mendamaikan setiap kami dengan Engkau Tuhan, dengan Bapa kami Tuhan. Engkau yang menyucikan, menguduskan setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan kami boleh dilayakkan untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami boleh bersyukur. Dan pagi hari ini juga Tuhan Yesus kami boleh kembali juga Tuhan mau mengambil bagian di dalam perjamuan yang kudus ini Tuhan. Kuduskan dan layakkan setiap kami Tuhan. Kuduskan dan layakkan juga Tuhan roti dan anggur ini Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami makan dan ketika kami minum Tuhan, kami menyatu dengan Engkau Tuhan Yesus. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Urapi kami Tuhan Yesus. Dan Engkau juga yang memberkati Tuhan setiap pelayan-pelayan yang sudah menyediakan juga Tuhan, yang melayani pagi hari ini juga Tuhan. Baik Ibu Ana juga Tuhan Yesus yang sudah menyediakan, baik juga Pak Sian bersama dengan Ibu, juga Pak Hermanto bersama dengan Ibu, juga Tuhan yang akan melayani Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus. Engkau yang urapi dan memberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat Tuhan, ada yang belum mendapatkan roti dan anggur, boleh lambaikan tangan. Kalau belum ada, boleh lambaikan tangan. Kalau enggak ada. Semuanya sudah, boleh bangkit berdiri, kita bisa mempersiapkan hati kita.
Mari persiapkan hati saudara di hadapan Tuhan. Saudara boleh berdoa kepada Tuhan, mohon pengampunan daripada Tuhan. Mohon anugerah daripada Tuhan yang melayakkanmu mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus pagi hari ini. Karena firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang makan dan minum mereka harus makan dengan cara yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah menebus setiap kita, membenarkan setiap kita dengan darahnya yang dicurahkan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, kembalilah kepada Tuhan. Apabila hari-hari ini engkau jauh daripada Tuhan, saudara boleh kembali mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Saudara boleh mengungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Apabila ada dosa dan kesalahan yang saudara kerjakan, yang saudara lakukan, baik dengan perkataan, perbuatanmu, pagi hari ini mohon pengampunan daripada Tuhan. Dan kembalilah dari setiap jalan-jalanmu yang jahat. Karena Tuhan Yesus sudah menebus setiap dosamu. Jangan sampai apa yang sudah dicurahkan bagi setiap kita menjadi sia-sia. Jangan sampai anugerah yang sudah diberikan kepada kita menjadi sia-sia. Haleluya, haleluya. Mari angkat roti di tanganmu. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan darah Kristus, dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita bersyukur buat kasih dan setia Tuhan yang pagi hari ini yang sudah melayakkan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu Yesus. Kau yang melayakkan kami Tuhan. Mencurahkan darahmu di atas kayu salib Tuhan. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh mendapat anugerah-Mu, keselamatan Tuhan. Kau yang telah membebaskan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari semuanya boleh bersyukur kepada Tuhan. Kau dengan bebas boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Boleh mengungkapkan
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Sejak Engkau Tuhan Yesus mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib, kami telah dipernamaikan dengan Bapa kami Tuhan yang ada di surga. Dan hari ini kami dapat memanggil Engkau Aba ya Bapa. Dan kami boleh menjadi ahli-ahli waris-Mu Tuhan. Apa yang Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan Yesus, sudah kami terima Tuhan. Baik kemenangan yang daripada-Mu juga Tuhan, dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi juga Tuhan. Sudah Tuhan, Engkau merdekakan dan membuat kami menjadi umat-umat-Mu yang lebih daripada pemenang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berkata Tuhan, terima kasih buat kesembuhan-Mu Tuhan Yesus yang sudah Engkau berikan bagi kami. Apabila ada jemaat-jemaat Tuhan yang sakit pagi hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kesembuhan sudah menjadi bagian kami Tuhan Yesus. Apabila ada yang mengalami Tuhan keterikatan dari segala kutuk-kutuk yang mengikat hari ini juga Tuhan, yang seringkali juga ada intimidasi-intimidasi dalam hidup kami Tuhan. Pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus, kutuk sudah dilepaskan, kami sudah dimerdekakan, kami sudah dibebaskan juga Tuhan Yesus. Dan tidak ada lagi roh-roh intimidasi yang mengikat hati dan pikiran kami Tuhan. Kami hidup menang, kami hidup merdeka di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, apabila ada masalah dan pergumulan yang membuat kami merasa kami orang-orang yang gagal Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah dimenangkan juga Tuhan atas setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Atas setiap dosa-dosa yang masih mengikat kami sudah juga dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kau sudah membenarkan kami Tuhan. Kau sudah menguduskan kami Tuhan. Kau sudah menebus dan menyucikan hati nurani kami Tuhan. Dan kami boleh layak Tuhan Yesus untuk terus masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Untuk menghadap tata kasih karunia-Mu juga Tuhan. Dan memperoleh pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Kami pulang dari tempat ini, kami boleh yakini bahwa kami percaya dengan iman kami sudah dimenangkan oleh Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Banyak kita orang-orang yang berkemenangan pada saat pagi hari ini. Amin. Kuasa darah Yesus sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Puji Tuhan, firman Tuhan tolong yang berkati setiap kehidupan kita. Tiba saatnya kita memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini. Saya undang para kolektan. Dan dengan kasih Kristus, Ibu Belinda bisa berdoa buat persembahan kita pada saat pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami masih keizinkan untuk hadir Tuhan beribadah pada hari ini Tuhan. Di mana kami mengingat bahwa Engkau disalib untuk menebus dosa kami Tuhan. Engkau telah memberi kami kebebasan dalam hidup ini Tuhan. Kami telah dimenangkan oleh-Mu Bapa. Dan sementara Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami ingin memberkati gereja-Mu Tuhan. Kami ingin memberkati saudara-saudara kami semuanya. Biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan berkenan bagi-Mu Tuhan. Persembahan ini menjadi dupa yang membawa harum di hadapan-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang memberi mereka, karena kami percaya mereka memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Sedikit pengumuman dari saya untuk kegiatan gereja kita. Untuk besok tetap ada menara doa pagi di tempat ini jam 8 pagi sampai dengan selesai ya. Terus kami mengajak Bapak Ibu
untuk pagi hari di hari Sabtu kita sama-sama menghadiri menara doa pagi ini. Di sini kita sama-sama belajar firman Tuhan, pujian penyembahan, dan saling mendoakan Bapak Ibu. Terutama kita berdoa buat ibadah hari Minggunya. Dan hari Minggu di tempat ini kita akan dilayani Minggu tanggal 5 ya. Ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Pendeta Winter Octavianus, dan pelayanan praise and worship-nya akan dilayani oleh istrinya, yaitu Ibu Kiki Winter Kansil. Jadi Bapak Ibu boleh bersama-sama keluarga dan mengajak teman-teman untuk kita boleh sama-sama kembali beribadah di tempat ini jam 9 sampai dengan selesai, dan disertai sekolah minggu. Sekolah minggu ada pengumuman khusus? Tidak. Dan untuk pengumuman selanjutnya ada apa? Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya tambahkan pengumuman kita. Sekali lagi untuk besok hari Sabtu tetap ada doa pagi. Kemudian hari Minggu kita akan sama-sama dilayani oleh hamba Tuhan, Pak Winter bersama dengan istrinya, Ibu Kiki yang akan memimpin pujian. Pak Winternya akan menyampaikan firman Tuhan. Jadi saya undang Bapak Ibu kita bisa hadir ke tempat ini kembali lagi. Jangan pikir BBM-nya ya. Tapi saya percaya nanti Tuhan yang gantikan. Kalau hari ini orang mulai berpikir untuk menghemat BBM ya mungkin kerjanya dikurangin, ya kerjaan di rumah. Tetapi saya percaya kalau kita anak Tuhan cari Tuhan, pasti Tuhan berkati. Amin. Dan kemudian hari Rabu akan datang, Rabu tanggal berapa itu? Hari Minggu dulu, hari Minggu tuh setelah ibadah, jam berapa tuh ada ibadah Paskah? 9.30 tetap ya. Nonton ada... apa Ibu Vestin yang sampaikan pengumuman? Selesai ibadah ya, selesai ibadah ada nonton bersama atau seperti biasa. Ibadah sekolah minggu seperti biasa jam 9.30 dan mereka merayakan Paskah dengan cara nonton bersama, begitu ya. Nonton apa nih? Nonton bioskop. Nah, kemudian hari Minggu ya tanggal 8 ya, tanggal 8 kita akan sama-sama mengadakan kebaktian kebangunan rohani di tempat ini ya, dan kemudian itu dimulai jam 7 malam ya. Jadi jam 7 malam kita akan sama-sama juga kembali ke tempat ini di hari Rabu tanggal 8 April, dan kita akan sama-sama diberkati oleh hamba Tuhan Pak Johnson Sitepu dari siapa? Sinapo, maaf, Sitepu mah orang Medan ya. Sitepu tuh orang Medan. Bukan Cilaban juga kan. Pak Johnson Sinapo itu dari Malaysia, dari Taba Malaysia. Maaf ini belibet nih kata-kata ini lidahnya. Ya, jadi saya undang ya Bapak Ibu untuk kembali di tempat ini. Dan kemudian hari Minggunya kita akan juga diberkati oleh hamba Tuhan Pastor Oci yang akan melayani firman Tuhan di hari Minggu tanggal 12. Itu saja pengumuman dari saya. Mari kita bangkit diri. Ya, maaf ya kalau lidah tidak bertulang. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mengangkat tangan Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan. Sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan Yesus, Engkau menyelidiki setiap hati kami, melihat setiap pribadi kami, bahkan sampai ke kedalaman hati kami Tuhan. Bahwa kami datang ke tempat ini Tuhan, kami boleh memperingati akan kematian-Mu di atas kayu salib. Dan kami tidak hanya memperingati, tetapi kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan Yesus, bahwa Engkau sudah mau mati buat kami semua Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau mau menebus dosa kami Tuhan Yesus. Engkau mau menyembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan, yang kami hadapi, yang kami alami hari ini Tuhan. Engkau juga Tuhan yang membebaskan kami dari segala kutuk yang mengikat kami. Kami bersyukur semua sudah Engkau kerjakan bagi setiap kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami berpisah dari tempat ini Tuhan, kami pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya juga Tuhan Yesus Engkau mau memberkati semua kami yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa juga Tuhan Yesus, kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan,
Kami boleh melakukan segala sesuatu dengan ucapan syukur karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Sehingga kami boleh mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang terbaik bagi Engkau. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Baik lewat ucapan dan perkataan kami, lewat perbuatan kami Tuhan Yesus. Lewat tingkah laku kami, semuanya boleh menjadi berkat Tuhan Yesus. Bahkan apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus, semuanya semata-mata hanya untuk memuliakan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu. Kau memberkati juga jemaat yang tidak hadir Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, pagi hari ini penyertaan perlindungan-Mu juga sempurna dalam hidup mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bahwa Engkau pun memberkati gereja-Mu di tempat ini juga Tuhan Yesus. Senantiasa Engkau terus pimpin gereja-Mu berjalan dalam rancangan-Mu, rencana-Mu juga Tuhan Yesus. Dan kami boleh melihat ada terobosan yang terjadi buat gereja-Mu juga Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang mulai melayani di gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati juga seluruh jemaat-Mu Tuhan. Bahkan mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa, Engkau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga tetap membawa doa kami untuk kota, untuk bangsa dan negara kami. Pimpin bangsa ini juga Tuhan, berjalan di dalam rancangan-Mu juga Tuhan. Apapun yang Kau izinkan terjadi di dalam bangsa ini juga Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Engkau turut berdaulat atasnya juga Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kemakmuran, damai sejahtera boleh terjadi atas bangsa kami ini Tuhan. Bahkan Shalom-Mu juga turun atas bangsa kami ini Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami, berikan mereka hikmat dan roh takut akan Engkau untuk melakukan bagian mereka juga Tuhan Yesus. Kami berdoa pada pagi hari ini, kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat dan anugerah daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari saudara yang datang dengan keluarga saudara boleh bergandeng tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah olehmu berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai dan memberkati kita, baik berkat jasmani, berkat jiwani, bahkan berkat rohani. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dengan imanmu katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.